Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Hikmah Sanggala. Apakah dia saat ini sedang berhadapan dengan sang doktor yang berprofesi konselor dan berubah jadi diktator? DPRD Provinsi Sultra melalui anggota Komisi 3 Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan, Laode Mutanafas, bakal memanggil Rektor IAIN Kendari, Fauziah binti Awad, untuk mengklarifikasi tentang keputusan yang telah mengeluarkan atau mendrop out seorang mahasiswanya. Laode Mutanafas mengungkapkan, sebenarnya persoalan ini bukan hanya pada Hikmah Sanggala saja, tetapi juga akan berdampak pada yang lainnya karena akan melukai kebebasan berpendapat dan kekritisan mahasiswa. Nanti kami agendakan untuk memanggil Rektor IAIN untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan adik-adik mahasiswa juga akan ikut dihadirkan agar ada titik temunya. Nah, kalau saja saat klarifikasi nanti ternyata tidak terbukti atas tuduhan itu, maka pihak IAIN harus mengembalikan hak-hak pendidikan saudara Hikmah Sanggala. Begitu ungkapnya. Muncul pula tulisan dari Hikmah Sanggala yang ditujukan ke Rektor IAIN. Setelah melarang penggunaan cadar di lingkup IAIN Kendari, kini Anda mengeluarkan surat DO bagi aktivis Islam. Apakah hina aktivis Islam di mata Anda? Apakah dakwah Islam rendah di mata Anda? Sehingga Anda dengan tega mengeluarkan surat DO hanya karena saya memperjuangkan syariah dan khilafah tegak di muka bumi. Bukankah IAIN Kendari kampus Islam yang seyogianya mendukung dakwah Islam? Muncul pula tulisan Chandra Purnairawan SHMH, Sekjen LBH Pelita Umat, yang saat ini menjadi pembela hukumnya Hikmah Sanggala. Di antara yang menjadi dasar pemberhentian tersebut, yaitu berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan, dan terbukti sebagai anggota, pengurus, dan atau kader organisasi terlarang oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya akan memberikan pendapat hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa alasan atau dasar dikeluarkannya SK tersebut dapat dikategorikan sebagai tuduhan dan fitnah serius, berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Atas dasar apa tuduhan dan fitnah tersebut ditujukan kepada Hikmah Sanggala? Kedua, bahwa aliran sesat yang dimaksud adalah organisasi atau kelompok atau aliran apa? Apakah sudah ada pernyataan resmi dari MUI atau organisasi atau kelompok atau aliran tersebut? Apabila tidak ada pernyataan resmi dari MUI, maka dapat dikategorikan sebagai fitnah dan tuduhan serius. Ketiga, bahwa paham radikalisme yang dimaksud itu apa? Paham yang bagaimana yang dimaksud radikalisme? Hingga saat ini, tidak ada satupun peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi radikalisme dan atau memasukkan radikalisme sebagai sebuah kejahatan. Kemudian, atas dasar apa pimpinan kampus IAIN Kendari menjatuhkan sanksi berat kepada mahasiswa, sementara tidak ada satupun keputusan pemerintah, keputusan pengadilan, dan norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi radikalisme. Keempat, bahwa terbukti sebagai anggota, pengurus, dan atau kader organisasi terlarang oleh pemerintah. Apakah sudah ada keputusan pemerintah, putusan pengadilan, dan norma peraturan perundang-undangan yang menyatakan sebagai ormas terlarang? Organisasi apa dan siapa yang dimaksud? Apabila tidak dapat membuktikan, maka hal ini dapat dinilai sebagai tuduhan dan fitnah serius. Kelima, bahwa semestinya pimpinan kampus membina dan membimbing apabila benar atas segala tuduhannya tersebut kepada Hikmah Sanggala. Bukan kemudian dilakukan tindakan yang dapat menghilangkan hak pendidikan yang telah dijamin oleh Undang-Undang dan Konstitusi UUD 45. Ketujuh, bahwa apabila Rektor IAIN Kendari tidak dapat membuktikan tuduhan dan fitnahnya, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 310 junto 311 KUHP. Dan saya berharap agar Rektor mencabut surat keputusan pemberhentian Hikmah Sanggala. Hikmah Sanggala adalah mahasiswa berprestasi dan kritis. Kritis bukanlah sesuatu yang buruk. Bukankah itu tujuan dari pendidikan, menciptakan manusia yang merdeka? Itu yang disampaikan oleh Chandra Purnairawan, kuasa hukum Hikmah Sanggala. Semoga segera ada jawaban dari pihak rektorat. Melalui akun Instagramnya, IAIN Kendari sebetulnya sudah ada klarifikasi, tapi memang belum menjawab pertanyaan yang disampaikan Chandra tadi. Berikut klarifikasinya.
Sebagai catatan, Hikmah Sanggala telah mendapatkan sanksi skorsing pada tahun 2017. Selain itu, yang bersangkutan pernah menolak mengikuti kegiatan program kerjasama IAIN Kendari dengan BKKBN saat pelaksanaan KKN karena bertentangan dengan keyakinannya. Saat ini disebarkan melalui medsos bahwa IAIN Kendari adalah sarang orang-orang zalim, memfasilitasi kemaksiatan dalam programnya dan tuduhan-tuduhan lainnya. Terhadap kasus HS, lembaga telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur akademik. Tim kehormatan kode etik telah bekerja mengidentifikasi laporan, mengkaji, melakukan klarifikasi, dan akhirnya merekomendasikan kepada rektor untuk mendapatkan pertimbangan Senat. Yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar kode etik karena terbukti telah melakukan pencemaran nama baik lembaga, pencemaran nama baik unsur pimpinan, dan dosen melalui media sosial. Kami persilahkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk mendapatkan keadilan hukum. Tim kode etik tidak sedang memenuhi keinginan orang atau kelompok tertentu dalam mengambil keputusan. Tanggapan saya agak lucu juga ini. Pertama, kolom komentar di postingan Instagram itu nggak ada. Mungkin sengaja ya, untuk menghindari perdebatan yang dianggapnya nggak perlu. Kedua, program KKN yang ditentang itu, apa udah diklarifikasi? Adakah hal-hal yang bertentangan dengan syariat atau enggak dalam teknis pelaksanaannya? Setiap orang bisa aja menolak kalau ada syariat yang dilanggar. Misal nih, mahasiswa yang laki-laki dan perempuan tidur di rumah warga tanpa dipisah. Atau banyak lagi kasus-kasus yang lainnya. Ketiga, vonis DO itu, sepanjang yang saya tahu, ada aturannya. Umumnya terkait dengan urusan akademis. Sementara HS secara akademis berprestasi. Keempat, kalau dibilang mencemarkan nama baik, apa karena melakukan pembelaan terhadap vonis disebut sebagai pencemaran nama baik? Kalau tidak diungkapkan ke umum, apakah rektorat akan menaruh perhatian dan menanggapi protes terhadap vonis tersebut? Kelima, ada catatan menarik dari Nasruddin Johar. Rektor IAIN Kendari itu Profesor Faizah binti Awad, menyelesaikan studi S3 di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2011. Pada tahun 2018, Profesor Faizah binti Awad MPD dikukuhkan sebagai guru besar bidang bimbingan konseling dan menjadi guru besar pertama di kampus IAIN Kendari. Pada 8 April 2019, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melantik beliau sebagai Rektor IAIN Kendari periode 2019-2023. Sejak saat itu, guru besar konseling ini selain menjadi konselor juga menjadi seorang rektor. Namun, sejak Rektor IAIN Kendari ini mengeluarkan SKDO untuk Hikmah Sanggala, dia telah berubah dari seorang konselor menjadi diktator. Prinsip utama kerja konseling adalah banyak mendengar, berempati, mengarahkan, dan memberi petunjuk jalan. Sejak menjabat sebagai rektor dan sejak memecat Hikmah Sanggala, sang konselor yang menjadi rektor itu berubah menjadi diktator. Prinsip kerja diktator tidak mendengar aspirasi, tidak berempati, menggunakan pendapat sepihak untuk memutus perkara dan mengabaikan rasa keadilan pihak lainnya. Seorang diktator tidak perlu mendengar, berempati, memediasi, apalagi perlu telaten mendengarkan keluh kesah dan curhat perjuangan Hikmah Sanggala menempuh jenjang studi di IAIN Kendari. Seorang diktator juga tidak perlu memperhatikan suasana kebatinan dan perasaan orang tua dan keluarga Hikmah Sanggala. Untuk menjadi diktator, cukup tuding pihak lainnya sesat, tuding anti kebinekaan, anti NKRI, tuding radikal, dan atas tudingan itu lalu mengeluarkan surat keputusan sepihak. Keputusan diktator tidak perlu memperhatikan suara kebenaran, apalagi mempertimbangkan rasa keadilan. Keputusan diktator itu lekat dengan represifme dan kezaliman. Itulah realitas yang terjadi pada pemecatan sepihak sang rektor IAIN Kendari terhadap Hikmah Sanggala. Sang konselor tak akan menjadi diktator kecuali setelah menjabat sebagai rektor. Sifat diktator melekat pada orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan, bukan dimiliki oleh seorang konselor yang justru harus banyak mendengar dan menyerap aspirasi. Begitu uraian dari Nasruddin Johar. Bagaimana tanggapan Anda, Bu Doktor yang konselor dan udah jadi rektor?